Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubianti Novita Irmawati, NPM 2103021037. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ekonomi dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Allah menjamin bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau menangis. Telah jelas bahwa Islam mengajarkan kepada muslim untuk menjaga martabat, serta harga diri dengan menghindari meminta-minta, mengemis, dan cara haram dalam mencari rezeki. Ekonomi Islam juga dikatakan sebagai ekonomi ilmiah, karena titik berangkatnya adalah dari Allah, dengan tujuan mencari ridho Allah dan cara-cara tidak bertentangan dengan syariatnya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk meningkatkan manusia memenuhi kebutuhan hidup yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang rabbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia dapat mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-635 Masehi. Pemikiran ekonomi Islam yang paling penting dalam peristiwa perang melawan kemudaratan ini adalah bahwa Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW, tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal telah pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim, bahwa ketika Abu Bakar wafat, dalam perbendaharaan negara hanya ditemukan 1 dirham. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslim mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Yang kedua, Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi negara, setelah melakukan musyawarah dengan para pembuka sahabat, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan disediakan dana cadangan. Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dapat mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Namun, ternyata cara itu keliru. Khalifah Umar bin Khattab pun bertekad akan mengubah kebijakannya tersebut apabila masih diberikan kesempatan hidup. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh. 3. Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Selama kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi dalam bidang ekonomi. Kebijakan perekonomian yang diterapkan hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan dari khalifah pendahulunya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari kebijakan ini, negara memperoleh pendapat sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham. Jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah tersebut, Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahan. Namun, dalam masa 6 tahun terakhir kepemimpinannya justru membawa banyak kecewaan bagi kaum muslim. Sebaliknya, justru banyak membawa keberuntungan bagi sebuah keluarga yang banyak terjadi pejabat yang korup. Pada masa akhir pemerintahan ini banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dalam kematian khalifah itu sendiri. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi.
Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapat pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan Umar bin Khattab. Ali berkuasa selama 5 tahun. Sejak awal dia selalu mendapat perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya. Pemberontakan kaum Khawarij dan perperangan dari Muawiyah. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslim telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum muslim itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat. Seiring dengan bertumbuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.